A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alhamdu kullu lillah wa syukru lillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada li kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlul jannah wa khairat tahiyatin fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat begitu nikmat, jangan sampai terlalaikan. Sering diulang oleh para guru, nikmatani maghbunun katsirum minan nas. Dua nikmat yang selalu terlalaikan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama as-sihhatu, yang kedua al-faraghu. Kesehatan dan masa luang. Masa luang ini kunci daripada masuknya setan menggoda manusia. Nggak punya kerjaan, dalam tanda kutip mager. Nah, mager-mager ini biasanya niat-niat buruk atau pikiran-pikiran buruk akan muncul ketika kita mager. Maka dalam Islam, faidza faraghta fangsab. Dalam Islam tuh, apabila kalian dalam kekosongan, bingung mau ngerjain apa, fangsab. Ada yang mengatakan fangsab itu kembali kepada Allah. Kembali apa? Kembali niat untuk beribadah kepada Allah. Ada yang mengatakan kerjakan, yang penting ada kerjaan. Itu banyak makna-makna dan sebagainya. Maka zaman dirahmati Allah, dua nikmat ini jangan sampai kita terlalaikan. Ini nikmat yang mahal. Terima kasih Pak Ustadz. Nikmat yang mahal sehingga nikmat ini tidak ada bandingan nilainya ketika nilai itu dijadikan nominal rupiah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih DKM Mushola Ahmad Sultan dan jajarannya, para sesepuh, keluarga besar klaster Rainbow yang dirahmati Allah. Jamaah subuh yang selalu diistiqomahkan oleh Allah, dimudahkan bangun subuhnya. Karena betapa banyak di antara kita terlalaikan juga untuk bangun subuhnya. Bangun subuh ini betapa besarnya pahala bangun subuh, bahkan kalaulah pahala itu ditampakkan, manusia rela untuk apa? Berbondong-bondong, bahkan rela ngesot kalau dia sakit. Rela apa? Ngesot kalau dia sakit. Andai kata pahala subuh itu ditampakkan. Nah, pertanyaannya kan, apakah nampak? Nggak tampak. Itu. Secara logikanya, secara gampangnya adalah ketika ada perbedaan harga sedikit pun kita akan kejar itu. Hitung-hitung menang dalam pembelian. Beda 500 padahal di ujung sana tuh. Padahal dia mau pergi ke ujung sana. Padahal cuma beda 500. Nah, itulah manusia, hitung-hitungannya sangatlah amat ketat. Maka mudah-mudahan kita semuanya benar-benar yakin sholat subuh kita ini mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, masih berbicara tentang keimanan, tidak lepas daripada keimanan. Maka belakangan ini saya selalu berpikir, ya Allah, bagaimana iman saya ini kepada Engkau? Bagaimana iman saya ini kepada Engkau? Alladzina yu'minuna bil ghaib
Orang-orang bertakwa itu, ciri-ciri orang bertakwa yang pertama disebutkan di surat yang pertama pada urutan-urutan Al-Quran, Al-Fatihah lalu Al-Baqarah, disebutkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabula, itu kitab apa? Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang bertakwa itu yang bagaimana? Kriteria orang-orang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia yang percaya penuh, yakin penuh tanpa keraguan ada hal-hal gaib. Bahkan ada yang maha gaib. Siapa itu yang maha gaib? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ada yang tahu tidak nih? Atau sudah tahu? Alhamdulillah. Gaib itu apa? Yang tak tampak oleh mata, yang tak terdengar oleh telinga. Itu gaib, Pak. Itu gaib. Yang tak tampak oleh mata, yang tak terdengar oleh telinga. Itu gaib. Jadi kalau di pesantren itu biasanya disebutkan itu, misalnya dipanggil gitu, Reza hadir. Kalau datang namanya hadir. Tapi kalau nggak datang, ghaib Ustadz. Itu biasanya pesantren. Jadi kalau dipanggil namanya, kalau nggak ada maka temennya yang akan menjawab, Ustadz ghaib. La yahdur, ghaib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita sama-sama perhatikan dalam diri kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman yakin penuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha ghaib. Kalau sudah iman kepada Allah sudah matang, maka iman-iman yang ke-6, 5 yang lainnya lancar tuh, betul. Maka rukun iman itu ada urutannya tuh. Yang pertama iman kepada Allah. Nah, ini iman kepada Allah ini udah sampai mana kita levelnya? Maka rentetannya daripada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, betul ya? Iman kepada Rasul, iman kepada yaumul kiamah, iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Maka itu akan menjadi terbentuk dengan sendirinya karena puncak utamanya sudah benar. Selalu evaluasi. Ini yang kadang-kadang kita terlupakan dengan yang seperti ini. Ya Allah, bagaimana kadar keimananku? Karena kadar keimananku itu tidak ada yang bisa menilai, tidak ada yang bisa menakar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dirinya yang harus jujur. Nah, ini dia. Bapak Ibu dirahmati Allah, kemarin kita sudah belajar tentang iman itu sifatnya naik turun, atau disebut kalau bahasa kerennya apa? Fluktuatif ya. Apa? Fluktuatif ya. Naik turun. Kalau kita boleh ulang lagi, ada iman yang naik terus, namanya imannya para rasul, imannya para anbiya, itu naik terus. Ada iman yang standar, imannya para malaikat. Nah, manusia imannya fluktuatif tuh. Ya kita semua standar, kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kata Rasulullah SAW, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika kita melakukan kemaksiatan, berarti tandanya iman kita lagi turun. Gitu aja. Ketika kita mau ke masjid, berarti iman kita lagi naik. Ketika kita mau bersedekah daripada kesempitan kita, kadang-kadang nih Pak. Jadi sedekah itu kalau di waktu lapang biasa Pak. Tapi kalau sedekah di waktu sempit, ini. Kalau tanpa iman nggak berani tuh Pak, nggak keluar itu. Jangankan di waktu sempit, waktu luangnya juga susah. Di waktu luang aja susah. Maka itu saya punya
kawan tukang batagor apa soma gitu. Setiap beli mesti ditambahin, Pak. Saya nggak tahu itu kalau yang lain ya. Saya tanya, kok dilebihin mulu sih? Ustaz, saya mau bersedekah sama Ustaz. Loh, kenapa kok bersedekah? Nanti kamu nggak untung, nggak rugi. Ada saat untungnya sedikit, alhamdulillah ada. Oh, kenapa kok bersedekah? Padahal Anda butuh. Apa dia bilang? Ustaz, nanti ketika saya kaya belum tentu saya sedekah. Emang betul. Orang kaya juga belum tentu sedekah. Orang mah janjinya mulu, Ustaz. Betul gak sih? Tapi kalau sudah dapat bohong. Lupa. Itu kalau saya punya duit mah mesti saya selesaiin dah. Kalau udah punya duit lupa, ada aja urusannya. Karena manusia tuh hitung-hitungannya begitu, Pak. Panjenengan punya uang 5.000 nih. Punya uang 5.000. Ya. Ngasih temen 2.500 itu apa namanya? Rela enggak? Ikhlas enggak? Dan jangan punya uang 5.000, tapi teman bilang gini, pinjam dong uangnya dong. 2.500 dikasih tuh. Ditagih enggak? 2.500. Apa? Kebanyakan dari kita enggak. Udahlah sedekah aja. Betul enggak? Setengahnya. Tapi kalau jenengan punya uang 5 juta gitu, pinjam 2,5, kan sama-sama setengahnya itu. Jamil enggak? Tagih. Sama-sama setengahnya sebenarnya. Itulah manusia. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, jadi iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi ketika kita dalam kemaksiatan, dalam keburukan sifat, dalam keburukan tingkah laku, melakukan kejahatan, melakukan kenistaan, berarti ketika itulah iman kita lagi anjlok. Maka disebutkan balhum adollu, bahkan mereka jauh lebih sesat. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan kal an'am, seperti binatang ternak, nggak ngerti mana halal haram. Nah itu dia tuh, nggak ngerti mana baik buruk. Nah itu dia tuh, sejahat-jahatnya harimau, selapar-laparnya ular, tidak akan pernah dia makan anaknya. Tapi manusia, nah itu dia, imannya lagi turun. Nah, maka kata Rasulullah SAW disebutkan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi iman ini perlu direparasi, Pak. Iman ini perlu direparasi setiap hari, perlu direstart tiap hari. Restart terus supaya terjaga kemurniannya, supaya terjaga keabsahannya. Bagaimana itu caranya? Kata sahabat, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita memperbaiki keimanan kita gitu? Selalu diperbaiki tiap hari. Kata Rasulullah, Pak, fa'aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian membaca kalimat la ilaha illallah. Ada dampak efek terbesar dalam hidup ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba deh. Ketika pusing, Pak, mentok nih, rasa-rasanya nggak ada jalan keluar nih, kayaknya nggak ada yang ngebantu nih di dunia ini. Misalkan ke A nggak bisa, ke B nggak bisa, ke C nggak bisa. Udah coba ucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam hati yang penuh tulus, di otak yang penuh dengan pengharapan kepada Allah, badan jasad yang sangat lemah ini berhadapan dengan yang maha kuat. Itu selesai, Pak. Itu selesai. Beneran. Kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga itu. Surga dunia dan surga akhirat.
Kalau surga dunia, kalau sudah akhirat banyak diceritakan. Tapi kalau surga dunia bagaimana? Surga dunia itu penuh dengan kemudahan. Ketika kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dengan bertambahnya keimanan kita, mempertebal keimanan kita, berarti itu namanya sudah surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita merestorasi? Bagaimana kita memperbarui keimanan kita? Maka kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, maka beliau menjawab, fa'aksiru, maka perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita kembangin lagi Pak, la ilaha illallah ini dahsyat. Tidak ada yang bisa ngasih aku makan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat aku senang kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat mengangkatnya derajatku kecuali Allah. Ini kalau dikembangkan sedemikian rupa maknanya dahsyat. Tidak ada yang pantas aku bersandar kecuali Allah. Ini makna-makna ini perlu kita kembangkan pada diri kita sehingga bukan hanya sekedar kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tutup. Tapi jauh daripada itu pengembangan itu sehingga apa? Ya Allah, only you. Hanya Engkau yang dapat menyelesaikan masalah ini. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Hanya Engkau, begitu. Maka ada seorang ulama mengatakan, we are nothing but Allah is everything. We are nothing but Allah is everything. Muaranya ke Allah, semuanya muaranya ke Allah, muaranya semua ke Allah. Ada pernyataan, adakah permasalahan yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah? Enggak ada jawabannya. Adakah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Allah? Enggak ada. Adakah problem yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah? Enggak ada. Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Dia, sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua keimanan yang sering disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Apa? Iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Nah, ini kita masuk. Dua yang sering disebut oleh Rasulullah di antara 6 rentetan keimanan, ada dua yang memang Rasulullah SAW sering sebut. Apa? Iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Contohnya apa? Salah satunya falyakul khairon aw yasmut. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Diawali dengan apa tadi? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada apa hikmahnya di dalamnya? Kenapa bukannya man kana yu'minu billahi wa malaikatihi? Coba. Kenapa yaumil akhir? Kenapa antara Allah dan yaumil akhir yang diambil Rasulullah SAW? Padahal kan iman itu ada 6. Kenapa Rasulullah nggak mengatakan man kana yu'minu billahi wa bi rasulihi? Kenapa? Kenapa Allah nggak mengatakan man kana yu'minu billahi wa yu'minu biqadri khairihi wa syarrihi? Kenapa nggak mengatakan itu Rasulullah? Kenapa Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir? Apa hikmah di dalamnya? Ini ada hikmahnya pasti. Kenapa ini disebut barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rahasianya adalah ada yang sering terlupakan dengan yaumil akhir.
iman kepada Allah itu menjadi dasar patokannya. Tapi untuk dalam proses dalam kehidupan orang lupa ada yaumil akhir loh nanti. Tempat pertanggungjawaban, tempat balasan terhadap amal soleh dan terhadap amal yang buruk. Nah ini banyak orang yang terlupakan di situ. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dan biasanya yang sering disebutkan oleh Rasulullah SAW ini adalah amaliyah yaumiyah, pekerjaan-pekerjaan keseharian. Contoh tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka berkatalah baik atau lebih baik diam. Ada lagi hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maka muliakanlah tetangganya. Itu kan Rasulullah SAW konteksnya amaliyah. Konteksnya adalah perbuatan keseharian kita dikaitkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Coba tuh. Jadi betapa mulianya amal itu. Sehingga apa? Untuk membentuk atau untuk melihat iman kita baik terhadap Allah dan yaumil akhir, bisa nggak diwujudkan dengan berbuat baik kepada tetangga? Bisa nggak jaga mulutmu untuk tidak berkata-kata buruk, atau lebih baik diam? Itu Pak. Yang lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri apa? Fal yukrim doifahu. Muliakanlah tamumu. Ada lagi tuh. Jadi banyak Rasulullah SAW, kalau saya sebutin banyak banget yang disebutkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir digandeng, dan setelah itu adalah amaliyah keseharian. Nah ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah walinya orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala itu adalah walinya orang mukmin. Apa itu wali, Bapak Ibu dirahmati Allah? Wali itu penolong, pelindung. Wali itu bertanggung jawab. Wali itu penyelaras dan seterusnya. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wallahu waliyul mu'minin. Allah walinya orang-orang beriman. Maka ketika iman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah benar, lalu yakinlah bahwasanya iman kepada Allah diyakinkan dengan kebaikan di yaumil akhir nanti, maka dia juga sudah punya garansi tentang iman kepada Allah, yaitu Allah lah yang menjadi pelindung dia. Bukankah nikmat sekali ketika Allah lah yang menjadi pelindung dia? Sangat nikmat. Saya tanya Bapak Ibu dirahmati Allah, pelindung terketat di dalam kehidupan itu apa? Yang nyata. Pas pampres. Betul, pas pampres itu kalau lihat pas pampres itu di mana ada presiden, pasti ada. Nah itu kan. Nguing-nguingnya tuh banyak banget itu. Nguing-nguingnya loh. Itu tuh isinya pas pampres semua pelindung. Satu yang lindungi 100 orang. Tapi kira-kira yang lindungi 100 orang itu kira-kira masih jebol gak? Masih jebol. Penembakan presiden, penembakan menteri, padahal kan udah dikelilingi oleh ajudan dan seterusnya. Tapi bagaimana ketika Allah yang melindungi orang-orang yang beriman? Gak ada yang bisa nyentuh, Pak. Gak ada yang bisa. Karena Allah yang menjadi pelindungnya. Nah inilah yang kita harus sama-sama perjuangkan, sama-sama kita melihat diri kita sudah sampai di mana kita berdekatan dengan Allah, beriman kepada Allah secara total. Yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah,
Ad-dunya mazra'atul amal. Dunia itu tempatnya beramal. Wal akhirah mazra'atul jaza. Tempatnya mengambil atau menerima balasan. Maka jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tidak melihat apa yang akan terjadi di depan hari, yaitu yaumul kiamah, sehingga Pak, kita tidak membuat diri kita menjadi lebih baik daripada sekalian. Itu insya Allah membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Ketika kita berbicara tentang keimanan, maka tidak lebih baiknya juga kita berbicara tentang amal soleh. Sudah seberapa besar amal soleh kita sebagai penunjang bukti daripada keimanan kita yang baik. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini ada pemahaman yang lebih pada diri kita. Allah beri kita hidayah, Allah beri kita pemahaman sehingga kita mampu untuk melakukannya. Kadang-kadang ilmu yang sederhana itu kadang-kadang sering dilupakan. Ilmu yang sederhana kadang-kadang sering dilupakan. Terlewatkan begitu saja atau bahkan sudah menganggap kita sudah bisa. Nah ini tapi nyatanya di dalam kehidupan harusnya ilmu yang sederhana ini membuat efek yang terbaik. Karena sering kita dengar iman kepada Allah udah basi lah itu. Udah basi, udah saya paham. Tapi lupa untuk melaksanakannya. Nah maka kita sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan di pagi ini, sudah sampai mana kita beriman kepada Allah secara total. Jangan sampai iman kepada Allah yang pertama itu rusak, sehingga iman yang nomor 2, iman yang nomor 3, yang nomor 4, sampai iman yang nomor 6 itu ikutan rusak. Karena yang ujungnya saja udah rusak. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf kekurangan. Mari sama-sama kita berdoa. Khususkan satu kali Al-Fatihah ini kita khususkan buat keluarga, buat saudara-saudara kita, keluarga-keluarga yang ada di Palestina, Masya Allah, di Gaza, yang ya Allah ya Allah, udah berapa tuh? Udah 5.000, 7.000, udah 7.000 yang syahid, Masya Allah. Mereka ada kalimatnya begini, mereka tempat mereka porak-poranda, tapi hati mereka nggak porak-poranda. Iman mereka tetap pada tempatnya, yaitu hati. Sedangkan kita tempatnya nyaman, negaranya nyaman, hatinya yang porak-poranda, imannya yang porak-poranda. Iman kita ini porak-poranda Pak. Mau jujur atau tidak, iman kita juga porak-poranda. Lupa iman kepada Allah, nggak ngerti atau goyah. Nauzubillah. Yuk kita doakan mudah